Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Jagakarsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, serta sahabatku sekalian seiman. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah, karena memang ucapan ini dahsyat ya, dahsyat dan luar biasa. Ucapkanlah selalu alhamdulillah, karena alhamdulillah ini adalah pakai ma'rifat ya. Ma'rifat itu segala puji milik Allah ya. Jadi Allah mentakdirkan kita hidup, Allah ngasih kenikmatan hidup, Allah ngasih kenyamanan hidup, Allah ngasih kegembiraan hidup, Allah ngasih gambaran yang bagus kepada kita. Ini adalah semua karenanya ya. Kita ada sebagian kita dilancarkan rezekinya tanpa susah payah, itu karena Allah ya. Ada sebagian orang yang dipersulit rezekinya agar dia tidak susah-susah mikir dunia, dan Allah kasih petunjuk untuk menjadi orang yang baik, itu juga karena Allah. Ada sebagian orang yang dimudahkan tilawah itu 1 minggu 1 kali tiap malam Jumat itu bisa tilawah, itu karena Allah. Ada sebagian orang yang dimudahkan untuk jihad di jalan Allah dengan hartanya yang begitu banyak, dengan jiwanya yang luar biasa, itu juga karena Allah. Ada sebagian orang yang oleh Allah dikasih kemudahan untuk mencapai apapun, kemudian dengan kemudahan itu Allah berikan padanya kemudahan lagi untuk berbuat amal kebajikan. Masya Allah, Masya Allah. Adapun orang-orang yang salah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat, itu oleh Allah dimudahkan, memang sama-sama dimudahkan ya. Tapi orang yang salah ini adalah orang yang tidak berkah dalam hidupnya. Jadi begitu dia dapat kemudahan, dia malah bermaksiat. Begitu dikasih kemudahan, jadi dapat seluruh kehidupan lah ya. Ini contohnya orang-orang kafir ya. Jadi orang-orang kafir itu pengen dunia dan oleh Allah dikasih. Lihat surat Al-Baqarah ayat ke-200 ya. Jadi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya. Dan sebagian orang itu berdoa, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia dan seisinya. Oleh Allah dikasih. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak dapat bagian apapun dari akhirat. Itulah. Oleh karena itu saudaraku sekalian, jangan kalian iri dengan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah terhadap dunia, jabatan. Alhamdulillah Al-Fakir tidak pernah berusaha untuk tidak pernah iri. Karena kenapa? Karena Al-Fakir tahu apa yang maksudat, apa yang hakikat. Maksudat itu terindra, hakikat itu di luar yang terindra. Jadi kalau misalnya yang terindra dia mewah-mewah, jadi kaum jet set, orang-orang yang hidupnya penuh bergelimangan harta dan popularitas, sejatinya dia menangis dalam kesendirian. Hidup ini penuh dengan tipuan, hidup ini penuh dengan kemunafikan. Jadi ini cerita seperti ini sudah banyak yang bercerita ya, bahwa di tengah-tengah ceritanya para artis Hollywood dan artis lokal Indonesia itu, dibalik hidup mereka sejatinya mereka menangis. Dibalik sejatinya orang-orang yang punya kedudukan jabatan yang tinggi, mulai dari presiden, menteri, anggota dewan, pejabat, yang kalau kita lihat secara duniawi itu kelihatannya mentereng, kelihatannya dipuja-puja, kelihatannya mereka itu hebat, sejatinya mereka itu terlaknat. Artinya apa? Artinya mereka menangis dalam kesedihan tapi tidak pernah disampaikan. Andai kata mereka bercerita tentang kesedihan dalam hati mereka, mereka malu ya, karena malu toh. Casingnya aja pejabat ya, setiap hari disuting oleh televisi, setiap hari disorot oleh kamera. Apa kata dunia? Malu. Tapi itulah dunia. Dunia itu penuh dengan kemunafikan. Cerita ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang, dan kita harus mengulang-ulang supaya manusia tidak tertipu oleh dunia yang fana ini. Sahabat Jagakarsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan sahabatku yang beriman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah beri kepada kalian hidayah yang istiqomah, hidayah yang terus-menerus, kebaikan yang terus-menerus, keikhlasan yang terus-menerus, dan kemurahan dari Allah yang terus-menerus, agar kita bisa selamat dari jebakan-jebakan dunia ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kitab ya, tentang Syajaratul Ma'arif. Jadi Syajarah itu pohon, ma'arif itu orang-orang yang punya makrifat. Ini dikarang oleh
ma'arif itu bisa berarti ilmu, atau maksudnya ilmu, ya ilmu agama ya. Jadi pohonnya ilmu agama. Jadi, dan ini maksudnya bengkel hati orang-orang yang pengen menuju ke jalan Allah, pengen menjadi hamba-hamba langit. Hamba-hamba langit itu tidak peduli apakah dia terkenal atau tidak di dunia, dia nggak peduli, yang penting dia peduli tentang akhirat ya. Mungkin boleh jadi terkenal, boleh jadi tidak terkenal. Kayak Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal, tapi Imam Malik itu terkenal ya. Imam Malik, Abdullah bin Mubarak terkenal banget, dan itu mereka itu adalah penduduk langit. Nah, Al-Fakir pengen ngalah berkah, yakni oleh Syekhul Islam Hujatul Mujtahid Mutlak. Jadi Hujatul Islam beliau adalah Syekh Al-Hafidh Al-Izzuddin Ibnu Abdus Salam, ulama yang multi talenta ya. Biasanya saya menyampaikan tentang Ibnu Al-Jauzi, ini hidupnya seirama atau hampir-hampir sejaman ya. Jadi kalau Ibnu Al-Jauzi itu Al-Alama Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi itu ulama yang multi talenta, yang tidak ada tandingannya, yang pernah mengislamkan ratusan ribu mu'alaf dan ratusan ribu orang bertaubat. Itu lahir sekitar 509 Hijriah sampai 598 Hijriah. Itu Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi. Sedangkan ini Syekh Hujatul Islam, Syekhul Islam Izzuddin Ibnu Abdus Salam ini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i itu lahir pada tahun 577 Hijriah. Artinya apa? Artinya beliau lahir pada saat Ibnu Al-Jauzi itu berumur kurang lebih 60-an atau 64 nih. Beliau baru lahir. Ini sama-sama hebatnya. Cuman kelebihannya adalah Ibnu Al-Jauzi itu memang tidak ada tandingannya dalam banyak bidang ya. Sedangkan Al-Iz Ibnu Abdus Salam itu kelebihannya adalah beliau mendapatkan gelar Sultanul Aulia. Jadi para pemimpinnya wali Allah. Jadi beliau bermadzhab Syafi'i, sedangkan Ibnu Al-Jauzi bermadzhab Imam Hambali ya. Beda madzhab tapi mirip-mirip. Nah, kelebihan beliau yakni Al-Iz Ibnu Abdus Salam ini adalah ulama mujtahid dan mujahid ya. Jadi mujtahid mutlak itu beliau bisa sebenarnya bisa membuat madzhab sendiri, tetapi beliau menisbatkan pada Asy-Syafi'i, artinya bermadzhab Imam Syafi'i. Padahal beliau itu orang yang kalau seandainya mau, beliau mampu ya. Tapi beliau lebih menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i, jadi bermadzhab pada Imam Syafi'i, jadi mujtahid madzhab. Seandainya beliau pengen menjadi mujtahid mutlak, artinya punya madzhab sendiri, itu bisa saja. Nah, yang terkenal dari beliau adalah beliau itu pengarang banyak kitab. Beliau itu mujahid agung ya, jadi sangat tegas di dalam masalah syiar Islam, tidak peduli para penguasa, jadi penguasa yang zalim ataupun ini dilawan ya. Dan beliau itu benar-benar pejuang Islam ya, yang tangguh, sampai-sampai digelari Sultanul Aulia. Jadi para pemimpinnya wali-wali Allah itu adalah beliau. Nah, dalam kitab ini jadi Syajaratul Ma'arif ya, pohonnya ilmu agama atau kemuliaan agama ini adalah bab tentang khusyuk kepada Allah. Jadi dalam bab ini di faslun fil khusyu'illahi ta'ala, jadi bab tentang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Jadi beliau menyampaikan kalau Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kanu lana khasi'in. Jadi surat Al-Anbiya, dan mereka khusyuk kepada kami ya. Kemudian ada bab bawahnya itu faslun fil khusyu'i li dzikrillah, jadi bab tentang khusyuk mengingat Allah ya. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ya, ayat ke-16 ini ya. Ini saya akan sampaikan. Ayat inilah yang menjadikan Fudail Ibnul Iyad itu tobat dari merampok dan menjadi orang ulama besar. Jadi Fudail Ibnu Iyad ini adalah tabi'in ya, pembesarnya tabi'in ya. Jadi hidup di zaman Abdullah bin Mubarak dan Hasan Al-Basri. Beliau itu tobat gara-gara ayat ini yang dibacakan salah satu kafilah dagang yang dia itu berhenti, tetapi oleh Fudail itu disuruh berjalan. Pada saat itu dia jadi perampok ya. Kemudian mendengar inilah, alam ya'ninil ladzina amanu, tidakkah datang atau belum datangkah waktunya, amanu bari orang-orang beriman, ang taksya'a qulubuhum,
yakni dia itu harus tunduk hatinya ya. Takhsya ini bisa tunduk, bisa takut pada Allah. Qulubuhum, hatinya ya. Li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi beliau mengartikan ya al-khudu, ya al-khudu ini ya, tunduk ini ya. Jadi itu al-khusyu' wa tadarru'u kulluha a'idun ila tata'in min ad-dawalil ya. Jadi khudu' atau khusu' atau tadarru' itu mengandung arti merunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ini adalah ada hikmahnya bahwa Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman ya, untuk semakin ingat kepada Allah ya. Jadi ingat kepada Allah itu bisa dengan zikir bilisan dan hatinya hadir ya. Atau kalau orang awam itu ingatnya pada saat sholat ya. Kadang sholat aja tidak ingat pada Allah, yang diingat selainnya, itu orang-orang awam. Maka orang yang abid, jadi orang yang abid itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, maka dia ingatnya pada saat sholat saja ya. Pada saat sholat itu pun kadang tidak maksimal. Tapi kalau untuk kalangan abid itu ya ingatnya pada sholat saja. Tapi untuk orang alim itu apakah dalam waktu sholat maupun di luar sholat itu dia ingat pada Allah atau berusaha ingat kepada Allah. Nah, caranya beringat kepada Allah itu adalah dengan cara kita itu pertama memang bilisan babi kolbi ya. Lisan itu menyebut asma Allah. Jadi asma Allah kan banyak banget ya. Bisa paling gampang itu bismillahirrahmanirrahim, terus saja bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau misalnya kita itu pengen mengalah berkah yang lebih utama, itu ucapkan alhamdulillah yang kita ajarkan dalam banyak video ya. Jadi alhamdulillah itu diiringi dengan segala pujian, ya Allah, Engkau telah memudahkan kami mendapatkan kenikmatan ya. Jadi kalau andai kata orang-orang ahli dunia tahu orang alim, jadi orang alim itu orang yang qanaah, menerima apa adanya dan dia merasa kaya. Itu orang alim, orang abid, orang alim itu begitu. Jadi kita menikmati qanaah, sifat qanaah itu kan menerima apa adanya. Justru itulah orang kaya sejatinya. Coba kalau kita lihat, kenapa orang-orang ahli dunia itu orang yang sangat banyak masalah? Ya karena dia tidak pernah bersyukur, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Dia melupakan Allah dan Allah pun melupakan dia ya. Dalam ayat lain Allah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah hai orang-orang beriman, kamu itu melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, Allah akan melupakan kamu ya. Jadi orang-orang ahli dunia itu akan melupakan Allah karena mereka yang diingat dunia. Coba kita lihat ya. Dan ini kebalikan dari ayat yang kita baca ini. Kalau ayat yang kita baca itu sebenarnya peringatan Allah kepada orang-orang beriman untuk senantiasa ingat pada Allah. Kalau kita ingat pada Allah, Allah pun ingat pada kita dan kita akan dijaga. Jadi dijaga itu begini, kalau kita mau salah diingatkan oleh Allah, oh itu salah. Kalau misalnya kita itu mau pengen, biasanya orang itu kecenderungannya pada dunia ya. Dunia itu apa? Jabatan, kemudian popularitas, kemudian itu harta benda, wanita, kemudian dan seterusnya itu dunia ya, kalau kita jabarkan panjang. Nah, ketika kita ingat pada Allah, mungkin dalam hati kita itu ada bersitan, oh aku pengen kaya raya seperti itu, mungkin ya. Tapi karena kita ingat pada Allah, Allah hindarkan itu. Langsung oleh Allah diperingatkan dengan suatu peristiwa yang itu menjadikan kita sadar, oh enggak. Aku lebih baik sibuk dengan Al-Quran, aku lebih baik sibuk dengan dakwah daripada sibuk dengan dunia. Karena ketika kita sibuk dunia itu terus-menerus dunia akan menuntut. Contoh begini ya. Orang misalnya ketika hidupnya biasa-biasa saja, itu sebenarnya dia sudah bahagia, apalagi dia beribadah. Nah, ketika dia tidak bersyukur, maka dia mencari harta terus ya. Nah, ketika dia mencari harta, dia dapat tuh harta. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi biasanya dia punya mobil ya, tapi dia dituntut kurang yang lebih bagus, maka kinerjanya bagus. Dan dia terus memberikan hidupnya untuk perusahaan, 24 jam untuk perusahaan. Sehingga kalau seperti itu ibadahnya seingatnya, apalagi dakwahnya, apalagi tilawahnya, apalagi bermujahadahnya, ini mujahadah lebih tinggi lagi, maka tidak akan sempat, orang-orang ahli dunia tidak akan sempat seperti ini. Maka kita lihat apa yang terjadi, cobalah. Yang korupsi itu kan bukan orang-orang yang miskin, mereka orang kaya. Yang korupsi miliaran, tentu kalau kita lihat orang miskin itu korupsinya mungkin 1.000, 2.000, sampai banter 10.000 lah ya.
tukang jukir itu korupsinya berapa sih ya? Atau misalnya di kalangan yang agak atas lagi, paling korupsinya sekitar 1 juta paling tidak. Nah kalau menteri itu sudah angkanya miliaran. Kalau presiden itu angkanya jauh lebih miliaran, di atas mungkin triliunan. Ya, itulah dunia. Jadi dunia itu memang begitu. Terserah Anda. Jadi Anda kalau misalnya mau ahli dunia, ya silakan aja, itu pilihan. Jadi Allah tidak akan pernah memaksa hambanya sampai hambanya itu punya pilihan, ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah kasih yang namanya jalan fujur dan jalan takwa. Ini loh jalan takwa, memang berat, memang sulit. Kenapa orang-orang mu'alaf itu ketika dia mu'alaf mesti mendapatkan penderitaan? Ya karena memang ujian itu supaya Allah menaungi. Di balik penderitaan itu Allah memberikan cinta, ya, yang tidak diberikan kepada orang-orang maksiat. Orang maksiat itu dibiarkan oleh Allah dengan mainan yang tidak akan ada habisnya seperti anak kecil. Anak kecil itu punya mainan 1 kurang, 2 kurang, sampai 10 kurang, sampai 20 kurang terus, namanya anak kecil. Makanya kalau orang-orang yang suka main-main, ini orangnya dewasa tapi suka main-main, itu seperti anak kecil. Maksud yang terindra itu adalah orang dewasa, orang kaya, tetapi sejatinya dia anak kecil. Sudah punya ini komunitas ini. Coba bayangkan, kerja setiap hari dari pagi sampai malam. Mana sempat tilawah, mana sempat mujahadah, mana sempat berdakwah, mana sempat dan lain sebagainya. Nah setelah itu apa? Dia komunitas ini, komunitas itu, komunitas, semua itu akan menjadikan dia berpaling dari Allah. Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan bahwa salah satu tanda bencinya Allah kepada hambanya, jadi al-alamah itu, jadi tanda-tanda Allah benci pada seseorang, maka seseorang itu dijadikan sibuk dengan urusan yang tidak ada manfaatnya. Jadi sibuk komunitas ini, sibuk komunitas itu, sibuk komunitas traveling, sibuk komunitas main game, sibuk komunitas, kayaknya hidup ini dia nggak tahu ya. Kalau kematian itu tiba-tiba, dia tidak tahu ya kalau kematian itu tidak pernah kompromi. Cobalah kisahnya Vanessa Angel, kisahnya aktor yang sangat ganteng dan sangat gagah itu ya, yang dia itu sangat sehat banget, bahkan sampai makan pisang hijau itu loh, itu sampai dihitung ini pisang hijau itu apa untuk apa, itu sangat. Haji Mas Said, almarhum Haji Mas Said ya. Itu kan sangat ini. Coba dah tanya artis-artis yang lain ya, mungkin artis Yahya ya, atau yang lain ya, yang